Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita niat terlebih dahulu mencari ilmu. Mari kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitum talabal ilmi izalata jahli an-namsi wa ansairi juhali wa ihya'ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa ni'matin sihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sajji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim ahda kitab mabati biki wa jami'i talamiti masyikhina wa mu'alifil kutub alati ta'alamna wa lamna sunnatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita yaitu Mabadi Fiqhiyah juz 1 ya. Kitab Mabadi Fiqhiyah juz 1. Sudah dipersiapkan alat tulisnya, pulpen, tepo. Nah, sudah dibuka ya kitab semuanya. Kitabnya sudah dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi'ilmi fid dharani amin. Masih meneruskan yaitu pembahasan fardu-fardunya wudu ya. Fardunya wudu kemarin dikatakan jumlahnya ada 6. Pertama apa kemarin? Yaitu niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan besertaan siku. Yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Yang nomor 6 yaitu tertib atau urut-urut. Sekarang membahas secara perinci masalah niat. Masalah niat kita bahas secara perinci. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Niatul wudu'i utawi niate wudu. Sin ma iku opo niatul wudu'i utawi niate wudu. Jawabipun jim hiya utawi niatul wudu. Hiya utawi niatul wudu iku nawaitu raf'al hadatsil asghari. Lafat nawaitul raf'al hadatsil asghari. Dimaknani nawaitu niat sapa ingsun. Nawaitu niat sapa ingsun raf'al hadatsi ing niat ngilangi hadas. Raf'al hadatsi ing niat ngilangi hadas. Al asghari kang cilik.
al asghori kang cilik. Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah niat wudu? Niat wudu itu bagaimana? Jadi kemarin sudah dikatakan bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Jadi yang menjadi inti, niat itu harus dilakukan di dalam hati, tidak di dalam lisan, tidak di lisan tapi di hati. Cuma melafalkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk membantu hati untuk niat, supaya ingat niat tersebut. Jadi melafalkan niat di dalam lisan hukumnya sunnah, yang wajib yaitu di hati. Jadi di hati harus terlintas niat untuk melakukan wudu. Nah, terus niat itu bagaimana? Niatnya wudu itu bagaimana? Jawabnya jim ya nawatu rafal ahdasil asghar. Di dalam hatimu mengatakan nawatu rafal ahdasil asghar. Saya berniat menghilangkan hadas kecil. Di hati kamu mengatakan atau ada lintasan, aku niat menghilangkan hadas kecil. Atau bisa juga sampean niat nawatu fardhul wudu. Saya niat fardu wudu. Saya niat fardu wudu itu juga bisa. Sah wudunya. Atau juga bisa sampean niat nawatu taharata anil hadas. Nawatu taharata anil hadas. Kalau di bahasa Indonesia kan saya niat bersuci dari hadas. Saya berniat suci dari hadas. Saya niat bersuci dari hadas, itu juga boleh. Atau pendek, bagaimana gini, nawatul wudu'a. Nawatul wudu'a, saya niat wudu, itu juga sah. Jadi yang terpenting niat itu harus dilakukan di hati. Adapun masalah bahasa itu terserah sampean. Memakai bahasa Arab juga boleh. Terus memakai bahasa Indonesia juga boleh. Memakai bahasa Jawa pun juga boleh. Memakai bahasa yang kamu bisa, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain-lain, itu juga boleh. Umpama pakai bahasa Jawa, niat ingsun wudu, ngoten nggih pun sah. Atine sampean terlintas aku wudu, ngoten nggih sah. Ya. Jadi mudah masalah niat itu. Cuma kalau lebih komplitnya seperti yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, apa kemarin, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Yang maksudnya apa? Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu juga bisa, itu yang komplit ya, nawatul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu masalah niat. Sekarang tadi kan dalam wudu niat menghilangkan hadas kecil ya, hadas kecil. Nah, sekarang pengertian hadas kecil itu apa? Nah, di sini ada soal sin ma iku opo. Iku kemarin singkatan dari apa? Kho, yang ditaruh di atas. Sin ma iku opo al hadatsu utawi kang aran hadas. Al hadatsu utawi kang aran hadas al asgharu kang cilik.
Jadi apakah maksud hadas kecil? Sing dimaksud hadas cilik niku napa? Jawabipun jim wa kullu ma yubtilul wudu'a. Wa utawi hadasul asghar. Wa utawi hadasul asghar iku kullu ma saben-saben barang. Iku kullu ma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma. Yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Jadi yang dimaksud dengan hadas kecil yaitu semua perkara yang membatalkan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu itu dinamakan hadas kecil. Contohnya apa? Itu buang angin dari jalan belakang itu membatalkan wudu, itu berarti hadas kecil. Atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu juga membatalkan wudu, berarti itu hadas kecil. Apalagi contohnya yaitu tidur yang tanpa menempelkan pantatnya pada bumi atau tempat duduk, itu juga membatalkan wudu. Yang seperti itu berarti hadas kecil ya. Jadi itulah pengertian dari hadas kecil itu apa, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudu. Terus sekarang sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa ma. Mas. Kang singkatan shad kecil. Ditaruh di atas. Yubtilu kang batalake apa ma. Batane al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Jim alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi. Yubtilu kang batalake apa alladzi. Al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Jadi ada pertanyaan, sin malladzi yubtilul wudu'a. Sin malladzi yubtilul wudu'a. Hal apa sajakah yang membatalkan wudu? Jadi yang membatalkan wudu itu apa saja? Jawabnya jim alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 5. Jadi perkara yang membatalkan wudu semuanya ada 5. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, 5 itu apa saja? Yaitu al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal iku khuruju syai'in. Iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji. Iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji min ahadis sabilaini.
min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Jadi nomor 1, perkara yang membatalkan wudu yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu kubul atau dubur. Keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua, maksudnya apa jalan dua itu? Yaitu pertama kubul. Kubul apa? Jalan depan tuh yang biasa buat kencing tuh. Itu kubul. Yang kedua apa? Yaitu dubur. Dubur mana? Yaitu jalan belakang yang biasa buat buang angin itu, buat buang angin atau buang berak. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan depan atau belakang itu membatalkan wudu. Kecuali apa? Kecuali yaitu mani. Kalau keluar mani atau sperma itu tidak membatalkan wudu, tetapi apa? Mewajibkan mandi. Baik itu yang keluar itu mungkin air kencing atau mungkin darah atau mungkin keputihan atau yang keluar dari jalan belakang itu mungkin ya berak atau sesuatu yang langka keluar dari situ tapi kenyataan keluar dari situ, maka itu semua membatalkan. Itu mungkin dari jalan belakang itu keluar set, padahal dia itu tidak berak, cuma tiba-tiba keluar dari jalan belakangnya itu set. Mungkin sakit perut atau mungkin cacing yang ada di perut kita ketika kita sakit, cacingan, akhirnya tiba-tiba keluar dari situ cacing, maka yang seperti itu juga membatalkan wudu ya, Nah sekarang yang nomor 2, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2, afani utai kang kaping pindho iku zawalul akli, ilangi akal. Jadi yang nomor 2 perkara yang membatalkan wudu yaitu hilang akal. Nah, hilang akal itu mungkin sebabnya karena gila. Orang gila itu hilang akalnya. Atau terkena penyakit ayan pas kumat. Mungkin ada orang mempunyai wudu. Nah, setelah beberapa saat dia dicoba oleh Allah kena penyakit gila, akhirnya dia gila, maka seketika itu wudu dia itu batal. Atau ada orang sehabis wudu tiba-tiba penyakit ayannya itu kambuh, akhirnya hilang akalnya, itu juga membatalkan wudu. Atau ada orang sehabis wudu itu oleh temannya itu dikasih minuman karena dia itu belum paham atau tidak mengira kalau temannya ini memberi minuman yang memabukkan, mungkin dikira teh. Lantas dia minum, ternyata yang ia minum itu minuman keras, minuman yang memabukkan. Akhirnya
dia itu mabuk. Nah, pada saat itu kan hilang akalnya, maka wudunya batal. Jadi yang nomor 2, perkara yang membatalkan wudu yaitu hilang akal, baik itu karena gila atau karena penyakit ayan atau karena mabuk. Tapi kalau mabuknya mabuk cinta ya nggak menghilangkan akal. Ada orang sehabis wudu mabuk cinta kepada lawan jenis. Nah, itu tidak menghilangkan akal, wudunya tetap sah. Nah, tetap tidak batal ya. Sekarang yang nomor 3, asalitsu utawi kang kaping 3. Utawi singkatan apa? Mim ya. Mim ditaruh di atas, mim kecil ditaruh di atas pas samping. Asalitsu utawi kang kaping 3 iku annaumu turu. Perkara yang membatalkan wudu. Yang nomor 3 yaitu tidur. Tidur ini membatalkan wudu dengan catatan tidurnya tidak menempelkan pantatnya pada tempat duduk. Contohnya apa? Contohnya tidur yang membatalkan wudu, mungkin ada orang tidur dengan posisi berdiri. Maka tidur yang seperti ini membatalkan wudu. Atau ada orang yang tidur dengan posisi terlentang. Maka yang seperti ini juga membatalkan wudu. Atau tidurnya posisinya tengkurap, juga membatalkan wudu. Atau mungkin tidurnya itu dalam posisi sujud. Berarti kan nyedit ini bokongnya nyedit. Nah, itu juga membatalkan wudu. Nah, sekarang bermacam-macam tidur yang membatalkan wudu. Nah, kecuali yaitu tidur dengan cara menempelkan pantatnya pada tempat duduk. Seperti hanya orang yang dalam posisi duduk bersila, mungkin ketika wiritan atau ketika mengaji ilmu atau belajar. Nah, tanpa sadar dalam keadaan wiritan itu dia tertidur. Nah, posisi pantatnya masih menempel pada tempat duduk tadi. Maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu ya. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena pantatnya masih menempel pada tempat duduk. Nah, terkecuali jika duduknya ya seperti hanya orang bersila. Lantas dia ketiduran. Nah, waktu awal dia duduk bersila, tempatnya di situ. Tapi ketika dia bangun dari tidur, ternyata kok sudah pindah dari situ. Mungkin di sana ya, di sana. Atau mungkin bergeser sedikit. Itu walum toh dia masih menempelkan pantatnya pada tempat duduk karena sudah ada perpindahan, itu juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, jelas itu pantatnya lepas dari tempat duduk. Yang intinya enggak menempel pantatnya pada tempat duduk. Nah, yang seperti itu juga membatalkan wudu ya. Intinya semua posisi
tidur itu membatalkan wudu kecuali apa? Kecuali tidur yang dengan cara menempelkan pantatnya pada tempat duduk dan dengan catatan ketika bangun dia tidak pindah dari tempat duduk yang awal. Posisinya masih tetap ya. Terus yang nomor keempat, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'ati ndemek wong wadon. Iku lamsul mar'ati ndemek wong wadon al ajnabiyati kang liya. Al ajnabiyati kang liya. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4 yaitu menyentuh perempuan lain. Menyentuh perempuan lain maksudnya menyentuh kulit atau rambut perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahramnya. Nah, perempuan yang bukan mahramnya itu siapa? Yaitu perempuan yang halal untuk dinikah. Perempuan yang halal untuk dinikah. Setiap perempuan yang halal untuk kamu nikahi, maka persentuhanmu dengan dia membatalkan wudu, membatalkan wudu. Nah, di antara syaratnya persentuhan kita kepada perempuan yang bukan mahram kita membatalkan wudu apa? Syaratnya di antaranya apa? Yaitu persentuhannya itu tanpa penghalang. Persentuhannya tanpa penghalang. Maksudnya kulit langsung bertemu kulit atau rambut langsung bertemu atau kulit langsung bertemu rambut atau kulit langsung bertemu rambut. Itu syaratnya tidak ada penghalang. Maka kalau ada penghalang, mungkin ada kain yang menghalang-halangi persentuhan kulit kita dengan kulit perempuan yang lain tadi, maka tidak batal wudunya. Terus syaratnya lagi apa? Yang disentuh itu kulitnya atau rambutnya. Jadi kalau yang kita sentuh kulit perempuan tersebut atau rambut perempuan tersebut, batalah wudu kita. Baik itu nanti itu persentuhannya itu dengan sengaja atau kesentuh. Mungkin tangan kita ini tanpa sengaja ketika berjalan, ternyata ada perempuan yang tangannya itu juga terbuka. Akhirnya ketika jalan itu enggak menyentuh tapi apa? Kesentuh. Ini juga batal wudunya ya. Jadi kalau bukan kulit atau bukan rambut yang kita sentuh, mungkin yang kita sentuh itu kukunya, kuku. Oh ya gini. Maka ini tidak membatalkan wudu. Karena apa? Kuku bukan kulit. Atau gigi yang kita sentuh giginya itu juga tidak membatalkan wudu ya. Itu. Terusnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5 atau yang terakhir. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku lamsul kubuli. Iku lamsul kubuli ngepok dalan ngarep. Iku lamsul kubuli ngepok dalan ngarep. Awit duburi utawa dalan buri. Awit duburi utawa dalan buri bibatine kafi kelawan batine epek-epek. Bibatine kafi kelawan batine epek-epek. Jadi perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5 yaitu menyentuh kubul atau dubur
menggunakan telapak tangan bagian dalam. Menyentuh kubul atau dubur menggunakan telapak tangan bagian dalam. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu yang dinamakan telapak tangan bagian dalam atau yaitu telapak tangan kita ini, kedua telapak tangan kita ini yang ketika kita telangkupkan, kita tempelkan dengan jangan telangkup yang ringan, mesti nggak dituakan seperti ini, ya, seperti ini, rasakan nempel gitu aja. Maka telapak tangan yang tidak terlihat dari luar, inilah yang dinamakan telapak tangan atau epek-epek wau, batinul kafi ini. Nah, ini yang tidak kelihatan yang tadi ini nggak kelihatan, ya. Ini nggak kelihatan. Yang kelihatan mana tadi? Yang kelihatan kan nih, ya, yang putih-putih kelihatan nih ya. Nah, atau itu yang ada di sini, ini kelihatan. Ini berarti bukan batinul kafi. Nah, maka ketika kita itu menyentuh kubul atau dubur kita, dalam depan atau belakang kita dengan telapak tangan kita, mungkin seperti ini ya, seperti ini. Nah, maka ini membatalkan wudhu, ya. Terus umpama begini juga membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu bagaimana? Ya, contohnya memegangnya itu seperti ini. Ya, mungkin ada kemaluan laki-laki karena gatal atau gimana, akhirnya dikukur seperti ini. Ini enggak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang dibuat menyentuh bukan telapak tangan, atau bukan batinul kafi. Dan syaratnya juga sama, persentuhannya apa? Persentuhannya tanpa ada penghalang. Antara kubul dengan telapak tanganmu tak ada penghalang. Antara dubur dan telapak tanganmu juga tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, mungkin pas gatal sampai kukur gini, ya. Ini tidak membatalkan wudhu. Jadi perbedaannya antara yang nomor 4 dan yang nomor 5. Yang nomor 4 tadi apa? Batalnya wudhu yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang nomor tadi apa? Yaitu menyentuh jalan depan atau belakang, kubul atau dubur. Itu perbedaannya begini. Kalau masalah menyentuh perempuan lain itu walaupun toh dengan anggota tubuh yang manapun itu membatalkan wudhu. Mungkin menyentuhnya pakai telapak tangan, membatalkan wudhu, atau mungkin pakai tangan gini, membatalkan wudhu. Mungkin gini juga seperti ini mungkin membatalkan wudhu, atau itu mungkin pipi bertemu pipi juga membatalkan wudhu. Tapi kalau masalah menyentuh kubul atau dubur ini yang membatalkan wudhu, yaitu jika yang dibuat menyentuh itu ada telapak tangan. Kalau bukan telapak tangan ya nggak batal, walaupun nggak ada penghalang. Mungkin ketika sudah berwudhu, mungkin belum pakai baju, bukan pakai celana, ternyata anunya gatal terus sama gini kan, ya nggak batal. Atau gini kan, nggak batal. Jadi kalau masalah kubul dubur itu persentuhan yang membatalkan khusus memakai telapak tangan. Kalau pakai telapak kaki ya nggak batal, ya. Itu saja keterangan dari saya dan pelajaran hari ini. Sekarang yaitu pertanyaan. Jadi setiap kita mengadakan pertemuan, kita adakan pertanyaannya yaitu 5 ya. Sudah siap pertanyaannya? Nomor 1, bagaimana niat wudhu? Bagaimana niat wudhu? Maksudnya bacaan niat wudhu itu bagaimana? Yang sudah diajarkan ya.
Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, yang dimaksud hadas kecil itu apa? Yang dimaksud hadas kecil itu apa? Nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Perkara yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada berapa? Perkara yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada berapa? Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 2 ialah hilang akal. Nah, hilang akal ini disebabkan oleh apa? Sebutkan contohnya. Sebutkan contohnya 3 saja. 3 saja. Terus sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu yang nomor 5. Yang nomor 5. Persentuhan apa yang membatalkan wudhu? Di situ disyaratkan harus memakai telapak tangan. Jadi persentuhan apa yang membatalkan wudhu? Di situ disyaratkan harus memakai telapak tangan. Jika tidak memakai telapak tangan tidak batal wudhunya. Ya, itu saja pertanyaannya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.